Baik Bu, saya kira yang penting bahwa potret ini sudah diketahui oleh Dignas. Jadi mereka kan kadang-kadang ini Dignas tahu apa enggak gitu. Nah, nanti bagaimana kebijakannya silahkan. Sekarang banyak kekurangan guru terutama di sekolah-sekolah kejuruan di SMK yang nanti mungkin ke depan akan bisa menjadi persoalan yang lebih serius. Nah, ada titipan pertanyaan. Ini ada tunjangan sertifikasi yang dari provinsi kok terlambat gitu. Jadi gini Bapak, tunjangan sertifikasi itu tidak dari provinsi Bapak, dari Jakarta. Dan kita dimungkinkan akhir bulan ini sudah bisa terselesaikan. Karena kan sebenarnya harus diverifikasi Bapak. Nah, verifikasi ini memakan waktu yang lama karena kita tidak bisa kunjungan ke mereka. Nah, sekarang ini sudah terselesaikan dan kita sudah kirim ke pusat. Nah, ini mungkin ditunggu sampai akhir bulan ini kemungkinan sudah bisa. Jadi kasihan Bapak, tunjangan sertifikasi ditunggu karena kondisi masyarakat kita kan seperti ini, Bapak. Ya kita maklumi banyak pertanyaan yang ada dan mungkin gini Bapak, saya menghimbau kepada guru maupun orang tua kalau ada apa-apa bisa langsung ke Dinas Pendidikan. Jadi jangan banyaknya ini laporan tegak lurus jarang dilakukan. Langsung lapor GUP gitu Pak. Pak GUP kan kasihan. Gini Bu, ada kasus pendidikan mungkin nanti tertawa. Ada guru yang memberitahu saya, Pak gini. Ya sudah nanti saya sampaikan. Tapi jangan diberitahukan bahwa saya loh Pak, saya tadi dimarahi Pak Kepala Sekolah karena kontak Pak Bambang gitu. Jadi masih ada seperti itu, jadi mereka takut. Enggak apa-apa Pak, kita aware semua. Jadi saya mengharapkan Kepala Sekolah malah harus melaporkan ke kita permasalahan di tingkat satuan pendidikan, sehingga nanti kita itu di lapangan akan tahu gitu loh Pak, seperti apa. Jadi jangan dimarahi, kalau dimarahi malah mereka nanti malah kalau gini aja lah saya lapor GUP selesai gitu kan Pak. Iya, mereka segitu. Gitu. Kalau bisa kita malah dilapori. Kemarin ada masyarakat yang lapor ke saya terkait PPDB. Bu, kalau Ibu tahu, tolong saya dikasih surat sebagai penguatan saya bahwa ini benar, gitu loh. Kalau lewat WA aja kan saya kurang percaya diri ya Pak ya, untuk menindaklanjuti. Jadi kalau ada apa-apa, tolong laporkan ke kita nanti carikan solusinya Bapak. Tidak ada yang marah Bapak. Kalau ke dinas tidak ada kepala dinas apapun kepala bidang yang marah. Kalau marah nanti yang marah kepala sekolahnya Bu. Iya marah kepala sekolahnya. Baik, jadi ini agak beda sedikit. Bahkan saya tanya, kalau Disdikbud budnya itu apa Bu? Ngurus kesenian apa enggak? Kebudayaan. Kalau kesenian enggak ya? Kesenian ya. Sama. Ini kan banyak sekali masyarakat itu terutama seniman yang mengeluh. Mereka ingin pentas, paling tidak kalau yang di daerah-daerah yang sudah pandeminya hijau. Karena ini musim-musim panen mereka. Ini di desa-desa itu bersih desa itu banyak orang nanggap. Nah, ini mereka nggak boleh main. Kira-kira ada solusi nggak kalau keluhan kayak begini? Gini Bapak. Sebenarnya main dan tidak itu kan harus izin gugus tugas COVID ya Pak. Ya. Dan kita pun ada yang main lewat virtual. Lewat virtual mereka nganu sumbangan gitu enggak apa-apa lewat virtual. Virtual mungkin alternatif ya, tapi bagi mereka itu kurang percaya diri ya Pak ya. Iya, karena ekspresinya kurang dan terus terang juga honorariumnya kan nggak banyak kalau nggak banyak. Jadi ini nanti untuk Bapak, ini diharapkan untuk pentas budaya ini bisa mengakomodir seluruh budaya yang ada. Kalau biasanya kan wayang terus ya Pak ya. Nah ini misal di sana di Banyumasan itu budayanya apa, di Cilacap budayanya apa. Jadi nanti itu perlu diakomodir Bapak. Baik Bu, artinya itu tergantung pemerintah daerah dan gugus tugas lokal itu ya. Gugus tugas COVID. Jadi izin kepada gugus tugas COVID bisa melakukan pentas, tidak. Kemudian disahkan oleh bupati
kepala daerah atau wali kota, dan juga masyarakat ini antisipasinya bagaimana gitu kan. Betul. Kalau nanti tifas boleh, tapi masyarakat tidak ada yang nonton karena ketakutan kerumunan kan sama saja Bapak ini. Jadi artinya ada jalan keluar, nanti Pak Bupati kalau lihat tayangan ini juga bisa mempertimbangkan gitu kira-kira Bu ya. Masih ada pertanyaan lain lagi. Ini dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45, katanya sudah pernah menandatangani MOU dengan Disdikbud. Mereka bertanya, ini ketindaklanjutnya seperti apa? Gitu. Ketindaklanjutan karena ini pada masa pandemi ya Pak ya. Kita mungkin bisa dilakukan untuk virtual pada guru-guru PPKN Bapak. Ya nanti bisa virtual dan juga mungkin sertifikat ya Pak, itu bisa dilakukan. Karena ini kan masa-masa begini inovasi-inovasi yang harus dilakukan biar ketemu. Karena juga guru-guru PKKN mungkin menanti juga ini kok diam gitu kan Bapak. Jadi nanti bisa melalui virtual pelatihan-pelatihan itu, dan mungkin terus terang kalau guru kan sertifikat ditunggu ya Bapak. Betul. Ya, nanti melalui virtual bisa kita fasilitasi, nanti saya tak hubungi Pak Darto supaya nanti bisa untuk tindak lanjut ke depan. Karena beliau juga, saya begini Bapak, lihat untuk DAD 45 itu sudah sepuh tapi semangatnya tinggi untuk persatuan. Jadi integritasnya tinggi sekali. Jadi ini sangat kita perlukan untuk mendidik guru-guru kita juga gitu. Terakhir nih Bu, banyak keluhan mengenai rubrik pendidikan di TVRI. Mereka mengatakan rubrik pendidikan di TVRI. Oh, TVRI. Yang di TVRI. Mereka mengatakan itu tidak efektif untuk membantu mereka katanya. Ini kalau evaluasi Disdik sendiri gimana? Biasanya kita hanya disuruh TVRI untuk jadi narasumber Bapak. Kita kan ada kerjasama dengan TVRI dan RRI gitu kan Bapak. Jadi mungkin ini perlu kita rapatkan bareng. Mungkin bagusnya gimana Bapak? Kalau tidak efektif kan harus ada solusinya. Iya, maka itu. Jadi berarti harus bicara dengan mereka, karena ini kalau keluarnya masyarakat gitu. Jadi apakah TVRI jarang ada yang lihat jamnya itu biasanya menjelang maghrib Bapak. Ya menjelang maghrib atau jam 3, jadi orang-orang belum pada pulang ya Bapak ya. Ya ini nanti mungkin jamnya tayang akan lebih yang diminati itu biasanya jam 6:30, jam 7 itu ya Bapak ya. Paling tidak ini memohon perhatian, jadi monggo penjenengan nanti menyikapinya seperti apa. Saya kondisikan dengan TVRI nanti Pak, mungkin bisa. Baik Bu, sudah banyak sekali yang saya tanyakan, jadi terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat, juga membantu tugas penjenengan untuk berkomunikasi. Karena kalau dikomunikasikan kan masalah-masalah itu bisa selesai. Itu ya Bu. Saya sekali lagi terima kasih, selamat bertugas, masa-masa yang berat, mudah-mudahan sukses, ya, tidak ada kendala yang serius. Ngaten ya Bu ya? Bapak ini sebenarnya bukan masalah berat Pak. Masalah ini masalah dinamika. Ya, jadi kalau dikatakan berat, ya ini memang kondisi yang ada gitu Pak. Jadi teman-teman juga bukan berat, tapi wah, ini inovasi baru. Inovasi baru. Ya, mungkin ada yang pengen disampaikan kepada masyarakat, Ibu. Ya, sampaikan pada masyarakat, Bapak Ibu, masyarakat yang Jawa Tengah yang saya cintai, terkait dengan pelaksanaan PPDB yang ada. Memang ini merupakan pembelajaran pertama bagi masyarakat Jawa Tengah untuk lebih berintegritas. Dan kita semua menjunjung tinggi keluhan-keluhan yang ada dari masyarakat kita tampung dan memang kita fasilitasi, dan mungkin dari Bapak Ibu yang kecewa. Ada yang kecewa karena anaknya tidak diterima dalam zonasi, gitu kan. Nah, ini pasti ada yang kita pahamkan aja bahwa sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah itu ada negeri dan swasta. Tetapi memang dalam masa pandemi ini saya yakin sekolah swasta kan takut untuk berbayar ya Bapak, tapi sekolah swasta sudah kita bantu melalui Bosda. Jadi ini nanti masyarakat miskin bisa untuk difasilitasi untuk melalui Bosda jalur sekolah swasta.
Jadi dengan ini saya kira mau sekolah negeri, mau sekolah swasta sama saja, dan sekolah swasta juga aware. Ya. Jadi kita bergandengan tangan Pak dengan BMPS dan bagaimana untuk menjunjung pendidikan Jawa Tengah yang berkualitas dan anak-anak kita bisa tertampung untuk belajar. Karena di sini kita punya data yang sangat berat, yaitu anak yang tidak sekolah. Anak yang tidak sekolah di Jawa Tengah usia sekolah itu hampir 45.000 Bapak. Ya, dengan seperti ini bagaimana anak-anak Jawa Tengah usia sekolah harus sekolah, dan kita harus selaku Dinas Pendidikan harus bisa memfasilitasi bagaimana kita juga di Dinas Provinsi juga ada BSM Bapak, bantuan siswa miskin, di mana kondisinya kita berikan 70% ke sekolah swasta, 30% untuk sekolah negeri, dan ada BOSDA. Jadi ini saya harapkan masyarakat tidak usah kecewa kalau tidak diterima di sekolah negeri, tapi bagi masyarakat miskin akan bisa terlayani dengan baik walaupun di sekolah swasta. Gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih Ibu Dr. Fatmaningrum, SH MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru PDDB 2020. Ya. Sekali lagi selamat bertugas dan terima kasih semua informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap memantau channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.